menjelaskan mengenai penerapan eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Kumala Dusulistewati dan kedua teman saya yaitu Rizky Naramudani, Putri Azilia. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian eksponensial, sifat-sifat eksponensial, dan ilustrasi masalah yang akan kita tinjau. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Selamat menonton. Pengertian eksponen atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan pangkat. Pangkat nilai adalah yang menunjukkan derajat kepangkatan atas banyak berapa kali sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Jika terdapat dua bilangan A dan B, maka notasi dari eksponen matematika adalah A pangkat B, yang kemudian dibaca A dan pangkat B. Bilangan A kemudian disebut sebagai bilangan basis atau pokok, dan B disebut sebagai eksponennya. Jika B merupakan bilangan bulat positif, maka eksponen dapat dinyatakan A pangkat B sama dengan A kali A kali A kali A dan sejumlah B faktor. Oke, kita akan membaca tentang sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Contoh, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 3 pangkat 1. Sifat yang ketiga, kurung buka, A pangkat M kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat MN. Contoh, A pangkat 4 pangkatkan lagi 1 sama dengan 3 pangkat 4. Sifat yang keempat, kurung buka, A pangkat M kali B pangkat N kurung tutup P sama dengan A pangkat MP kali B pangkat NP. Sifat yang kelima, kurung buka, A pangkat M per A pangkat N kurung tutup P sama dengan A pangkat MP per A pangkat NP. Ilustrasi masalah yang akan kita tinjau atau kita bahas yaitu seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tertentu, satu bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri, dan setelah 2 jam kemudian jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Nah, peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu banyak bakteri pada akhir 8 jam. Nah, dari analisis ilustrasi masalah di atas dapat kita selesaikan dengan cara eksponensial sebagai berikut. Pertama, kita harus diketahui dulu. Tadi yang diketahui kan satu bakteri membelah menjadi R bakteri untuk setiap jamnya. Lah, jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri, dan setelah 2 jam kemudian jumlahnya menjadi 40.000 bakteri. Terus yang ditanya A, berapa banyak bakteri sebagai hasil pembelahan, dan yang B, berapa jumlah bakteri pada akhir 8 jam. Untuk itu kita sebagai langkah awalnya buat tabel laju pertumbuhan bakterinya terlebih dahulu setiap jamnya. Misalkan jumlah bakteri pada awalnya T sama dengan 0 adalah X0 gitu. Nah, selanjutnya isilah tabel berikut. Nah, tabelnya ini terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama yaitu pada akhir T jam, T-nya itu waktu ya. Nah, kolom kedua jumlah bakteri XT. Nah, untuk baris yang pertama diisi 0 dan yang bawahnya X0. Untuk baris selanjutnya 1, yang bawahnya RX0. Nah, dari hasil pengamatan data pada tabel di atas kan kita dapat membuat hubungan pertumbuhan jumlahnya bakterinya. Nah, terhadap perubahan waktu untuk setiap jamnya dapat dinyatakan sebagai berikut. X1 atau XT aja ya, sama dengan R kali R kali R kali R kali R itu per faktornya ya. Misalnya gini, 3 pangkat 5, berarti 3-nya ada 5, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bawahnya lagi X
dalam kurung T sama dengan R pangkat 2 X0. Nah, dengan T menyatakan banyak jam, X0 adalah jumlah bakteri saat T sama dengan 0, dan R adalah banyak bakteri setelah pembelahan terjadi pada setiap jamnya. Nah, pada ilustrasi masalah di atas kan diketahui bahwa pada air 3 jam terdapat 10.000 bakteri, dan setelah 5 jamnya terdapat 40.000 bakteri. Kita substitusikan terlebih dahulu, berarti T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 ke formula 1 yang tadi ya di atas, maka dapat diperoleh. Banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dapat diselesaikan sebagai berikut. X5 per X3 sama dengan 40.000 per 10.000. R pangkat 5 X0 per R pangkat 3 X0 sama dengan 4. R pangkat 2 sama dengan 4. Jadi R sama dengan 2. Jadi peneliti tersebut menemukan bahwa bakteri membelah menjadi 2 bakteri setiap 1 jam. Untuk mendapatkan banyak bakteri pada awalnya atau T sama dengan 0, substitusi R sama dengan 2 ke persamaan R pangkat 3 X0 sama dengan 10.000. Sehingga 8X0 sama dengan 10.000. Dengan demikian, X0 sama dengan 1250. Lalu substitusikan X0 sama dengan 1250 ke persamaan 1. Pola pertumbuhan bakteri tersebut dinyatakan XT sama dengan 1250 dikali 2 pangkat 1. X8 sama dengan 2 pangkat 8 dikali 1250 sama dengan 320.000. Jadi, pada akhir setelah 8 jam, peneliti mendapatkan jumlah bakteri sudah mencapai 320.000 bakteri. Nah, dari masalah ilustrasi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi eksponensial atau eksponensial itu dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Atau dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, fungsi eksponensial itu banyak banget manfaatnya dan itu penting loh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.